dikira kan orang datang kan di muka sini tadi. Oh, dikira orang. Orang datang. Ah, Buka kamera keluar ngecek. ngecek di depan nggak ada. Itu kan sorot ke samping. Ada orang berdiri dulu. Men. Dan itu Andre ya, sepersekian detik aja pas lari tadi kan. Oke teman-teman, jadi ini kita udah di depan makamnya teman-teman, dan ini kita mau ngasih lihat sama kalian makam keramatnya yang ada di sini. Buka aja Ndre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Buka aja deh. Bisa di ini nggak dulu Ndre? Kita buka dikit aja Ndre. Saya nggak pernah dulu di sini. Di situ aja Ndre. Kelihatan. Nah, jadi ini makam keramatnya men. Dan ini kenapa dikasih kelambu teman-teman, bisa kalian lihat. Dan ini kenapa dikasih kelambu kuning men, karena ini makam keramat, atau kalau orang Kalimantan biasanya rumah-rumah makhluk halus itu harus dikasih kelambu kuning men. Tempat tinggal makhluk halus itu harus dikasih kelambu kuning karena itu rumah bagi mereka gitu loh. Ya nanti kita cerita sedikit lah. Dan ya di sini ada orang yang biasa naruh kain kuning men, naruh bunga. Biasanya orang yang naruh kain kuning ini mereka punya hajat men, punya hajat tertentu, punya najar tertentu gitu loh. Ketika tercapai ya mereka ngantar kain kuning ke sini. Jadi seperti itulah. Dan ya di sekeliling men. Terus Ndre, jalan aja Ndre dulu Ndre, kita mengitari dulu. Nah, jadi tempatnya itu cukup luas men, dan mungkin nantinya kita bakalan
pasang tempat tidur di daerah sini, men. Nah, karena di sini tempatnya yang apa ya, rasanya itu agak kurang enak, Andre ya. Kurang enak. Kurang enak di sini. Dan di luar, men, ini di sekeliling hutan. Ini bagian belakang, men. Tuh, di sana itu hutan, men. Pohon-pohon gede tuh di sana. Nah, hutan-hutan di sana, men. Gimana ya, gua ngasih lihat ya. Ini agak kurang kelihatan, men ya. Dan di sini pun juga teman-teman, sebelah samping juga hutan. Tuh, sana itu hutan-hutan, men. Kita keliling sama hutan. Nah, jadi ini pun juga teman-teman, ini makamnya panjang, men. Panjang dan gede karena ini orang zaman dulu, men. Nah, ini seperti itu. Bahkan di depan juga, men, ini masih hutan-hutan di depan, men. Nah, kalian bisa lihat itu masih hutan-hutan, men, di sana. Kayak gitulah, men. Dan di sini ini ada barang-barang kita yang udah ditaruh, dan tadi kita udah buka-buka peralatan di sini, men. Tuh ada tas Andre di sana, dan di sini nanti kita untuk masak-masak dan segala macamnya lah, men. Di kondisinya kayak gitu. Dan kita mau coba ke makam yang di sebelah ya, men. Kita mau ngasih lihat sama kalian juga makam yang ada di sebelah. Ini jaraknya cukup dekat, men. Mungkin cuman sekitar 200 meter lah di depan kita ini. Dan di depan itu makam keramat juga, men. Nah, di bagian-bagian sini juga hutan, men. Kalian bisa lihat nih. Bagian belakang itu hutan-hutan. Ya, begitulah. Oke, kita ke bagian sebelah dulu, men. Nah, itu tempat makam yang bakalan kita nginap nantinya, teman-teman. Dan di bagian sini, nah, ini kita dikelilingi, ya, hutan-hutan kayak gitulah, men. Dan di bagian sini, nah, itu makamnya, men. Itu salah satu makamnya, dan dekat banget sama tempat kita menginap nantinya. Oke, kita coba cek ya makamnya ada di sana. Oke, kita coba masuk ke makam yang satunya, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini bisa nih kayaknya Dari lihat. sini bisa. Nah, ini, men, juga ada orang apa ya, berhajat-hajat gitu. Dan bunganya kayak agak masih baru, men. Assalamualaikum. Nah, ini makam-makam keramat juga, men. Dan di sini ada beberapa makam, men. Ada beberapa orang. Sama dikasih kain kuning juga atau kelambu kuning juga, men. Karena ya dipercaya mereka ini orang-orang sakti dulunya yang punya banyak peliharaan makhluk gaib gitulah, men. Ya, orang sakti lah. Dan dipercaya orang hingga sekarang itu apa ya, makhluk-makhluk gaibnya atau peliharaan-peliharaan beliau ini masih ada, bahkan masih mengitari tempat yang ada di sini, men. Makanya dikasih kelambu kuning ini. Dan posisinya ya agak sedikit mungkin nggak ada yang merawat atau gimana ya, atau kurang diperhatikan aja kali ya mungkin. Dan ya posisinya kayak gini, men. Nah, kayak gitu. Di sana kayaknya ada bocor, ada bekas bocor. Oke, jadi kita langsung ke makam keramat yang ada di sebelah ya, men ya.
Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Skero. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, kita menginap ya di sebuah makam keramat yang ada di dalam hutan. Dan sebenarnya teman-teman, aku udah pernah bikin video di sini mungkin sekitar 3 tahun yang lalu teman-teman. Dan ya, entitas-entitas yang bermunculan itu cukup banyak pada waktu itu. Dan pada malam ini teman-teman, aku udah lama banget gak kesini, penasaran, dan akhirnya kita datangi lagi bersama si Andre teman-teman. Dan jalan menuju ke makam ini men, itu horor banget. Karena jalannya itu ada jalan setapak yang bukan setapak ya, maksudnya jalan kecil yang kita tuh mesti melewati hutan-hutan dulu men. Kalau gue bilang 3 tahun yang lalu itu jalannya lebih horor daripada menuju desa penari men. Karena bener-bener dari desa kecil terus kita masuk lagi ke jalan kecil untuk melewati hutan-hutan lagi baru sampai ke sini men. Jadi bener-bener jauh dari pemukiman. Dan ya itu, di dalam hutan ada makam keramat. Dan makamnya nggak cuma satu men, tadi di sebelah juga ada satu. Dan di sini men, itu dipercaya orang sekitar itu tempat yang ya itu tadi keramat, wingit. Masih banyak hal-hal mistis mengitari di tempat ini. Karena apa teman-teman? Ya, orang yang bermakam di sini itu sebagian besar adalah orang-orang zaman dulu men. Dan juga dipercaya orang yang memiliki, ya ada yang percaya memiliki karomah, ada yang percaya memiliki kesaktian, ada yang percaya ya orang apa ya, ya orang dulu lah men, orang-orang dulu. Memang orang-orang dulu itu punya banyak peliharaan men. Bahkan hingga sekarang pun orang sekitar sini masih menjaga itu men. Kadang anak cucunya masih melakukan ritual-ritual. Dan ya, jadi di sini itu men, karena di luar itu juga itu masih ada tanah kita men, atau apa ya, tanah almarhum bapakku men. Jadi di luar itu dari gua kecil hingga sekarang itu setiap jam 5 sore di sini men, ya keramatnya di sini ya. Setiap jam 5 sore itu bakalan ada bau-bau wangi yang bermunculan, bau-bau wangi keluar dari daerah sini. Dan bener-bener di sekitar nggak ada tanaman bunga men, nggak ada tanaman bunga, nggak ada apa, wangi. Kadang kayak wanginya itu kayak orang bakar dupa men. Dan itu menandakan jam 5 sore, pasti jam 5 sore. Jadi bapakku itu kadang kalau bersihin kebun atau apa gitu, kalau ada bau itu udah pasti jam 5. Dan beliau udah siap-siap mau pulang. Karena men, beliau percaya bau-bau itu bermunculan menandakan kayak suasana di sekitar sini atau hutan-hutan di sekitar sini sudah mulai menunjukkan identitas makhluk gaib, atau istilahnya itu antara dunia manusia dan dunia gaib itu udah mulai ya berganti men. Hutan-hutan di sini udah mulai menampakkan dirinya gitu loh. Itu udah pasti jam 5 sore men. Dan itu cukup aneh. Gue dulu kecil ya cukup skeptis men. Gue nggak percaya hal begituan. Gue kayak nggak ada yang kayak begituan. Dan beliau ini men, beliau ini dipercaya orang sekitar sini itu orang yang dulunya sakti dan memiliki banyak peliharaan buaya gaib men. Bahkan bapak gue cerita dulu ya, dan cerita ini dari kakek gue juga turun-temurun gitu. Beliau ini kalau ke sungai men, itu cuman naik di buaya doang men, kayak mungkin berdiri atau duduk itu naik buaya men di sungai. Dan dulu di sini itu men ada kayak kalong ijuk, dan itu keramat men. Cuman nggak tahu kenapa ya hilang sendiri men. Entah mungkin ditarik ke alam sebelah atau gimana. Dulu biasanya ditaruh di tiang, digantung di tiang men. Nah itu kata bapak gua, bahkan orang sekitar sini Johor Kunci, kalong itu kalau ditaruh ke sungai atau dicelup ke sungai, itu orang yang nyelup bakalan lihat ratusan buaya naik dari sungai. Karena di belakang sini men itu ada sungai, nggak jauh juga, sekitar 200 meteran itu ada sungai. Ratusan buaya itu bakalan naik ke atas sini. Dan ya buaya gaib men maksudnya men. Dan mungkin menurut penglihatan orang yang melakukan itu men. Dan itu pernah terjadi dulunya, kata bapakku, pernah terjadi orang yang nyoba itu ke sungai. Setelah itu ya berlari keluar karena kayak apa ya, dihantui para buaya gitu berdatangan men. Dulunya ada. Dan ya itulah, sebenarnya nggak terlalu banyak orang tahu tentang beliau ini men. Bahkan makamnya di sebelah juga nggak terlalu tahu.
Cuman kebanyakan sebagian itu orang juga taunya dimimpiin men. Kayak makam yang di sebelah tuh, itu dulunya nggak ada pas gue kecil. Dulu cuman ada ini satu, terus dimimpiin bapakku sama pamanku gitu loh, katanya tolong cariin dong makam kami di sana, kami orangnya ini dulunya begini begini begini, diceritain. Ternyata setelah dicari beneran ada makam di sana men. Kalau yang di sebelah itu men, itu beliau termasuk orang sakti juga, orang besar juga, cuman beliau itu memiliki banyak peliharaan siluman ular men, siluman ular. Nah, dan yang di sebelah ini cukup sering, bahkan sampai gue dewasa itu cukup sering menunjukkan identitasnya, gaibnya di sini men. Nggak ibu gue, nggak beberapa orang itu sering ketemu ular gede segede bantal guling men. Tapi ularnya itu pendek aja gitu loh, pendek aja. Kadang orang yang coba masuk di sini, karena sebagian sini kan masih ada nih kayak kebun-kebun karet liar men. Kadang orang bisa juga ngambil karet gitu loh, ada yang masuk-masuk gitu loh. Itu sering ketemu men, sering banget. Ada beberapa orang sering dari keluarga gua aja ya, ada beberapa yang ditemuin dan lihat mata kepala sendiri. Mungkin orang lain juga sering ketemu men. Dan apa ya, ularnya ini men, emak gue tuh beneran lihat, katanya ular, ada ular di depan melintang gede segede bantal guling gitu loh. Emak gue kaget, astagfirullah, kenapa, jangan ganggu saya di sini nyari nafkah di sini, tolong jangan ganggu. Cuman pas kita ngedip mata doang teman-teman, ngedip mata nggak ada lagi. Emak gue cerita begitu, datang ke rumah gemeter. Emak gue, ah kenapa mak? Aku ditemui datu katanya. Kayak gitu men. Bapak gue juga sering ketemu tuh yang kayak bantal guling kayak gitu men. Kadang abis orang ketemu gitu bakalan shock, kaget, entah mungkin tabrakan energi, gesekan energi atau gimana men. Itu kadang sakit dulu 3 hari, biasanya panas badan baru sembuh. Itu cukup sering men. Kalau yang di sini kayak lihat-lihat buaya itu orang jarang men. Tapi orang sering lihat kayak ada perawakan nenek-nenek pakaian kuning menyirih, menginang di sini kayak ditemuin gitu. Dan apa ya, dan di sekitar sini juga masih kayak mantangan gitu men, pakai baju-baju warna kuning gitu, karena apa ya, simbolik gitulah. Intinya kayak ibarat warna kuning ini men, lambang orang gaib di sekitaran sini gitulah. Jadi kalau ada orang nggak sengaja pakai baju kuning atau gimana, kadang kerasukan men, kerasukan ya. Intinya masih mistis lah di sini men. Nah kalau sekitar sana, di luar sana ini kan cukup jauh men, ke luar sana. Di sana itu ada kebun bapakku juga men. Di situ, nah kalau udah keluar dari area sini, itu makhluknya aneh-aneh men. Orang sering sih ketemu macan, siluman macan sebutannya di Kalimantan men. Dulu ada pohon kapok gede di situ. Setiap malam tuh men kayak bunyi suara orang jerit-jerit. Pas dijenguk bapakku, di atas hitam kayak bentukan manusia. Nah itu macan, kata orang siluman macan. Dan itu bisa mencekik men, bisa, orang Kalimantan ya percaya itu bisa mencekik, bisa mengejar, dan apa ya, ya begitulah, bisa mengganggu manusia seperti itulah men. Bahkan kadang sering bapakku tuh tengah-tengah malam dengar bunyi kayak suara anak ayam gitu men, banyak suara anak ayam, cit 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 cit. Nah itu kalau di sekitar sini men, itu nggak bisa di kayak kita cari, nggak bisa kita tangkap atau apa kalau lihat-lihat begituan, karena percaya di sekitar sana men, itu peliharaan siluman macan. Kalau kayak ketemu anak-anak ayam di malam hari di tanah gitu, itu lihat-lihat aja di pohon ada tuh kayak hitam, bentukan kayak manusia gitu. Terus siluman macan banyak. Bahkan men, dulu ada gubuk kita di sana, gubuk bapakku bikin gubuk. Beliau nanam kayak kebun apa ya, jeruk gitulah men. Itu di situ ditegur, kita nggak boleh ngomong yang aneh-aneh gitulah, yang kasar-kasar, ngomong yang jorok-jorok segala macam, karena malam pasti diganggu men. Entah suara kayak suara makhluk halus, entah gubuk digoyang dan lain segala macam. Pernah sekali men, bapakku tuh sewa orang 3 orang untuk ngebersihin kebun di sana, dan itu orang dari luar kampung. Disuruh lah untuk menebas rumput, ngebersihin lahan lah pokoknya. Dibilang sama bapakku, tolong kalian jangan sampai kesorean ya di sana ya, dan kalau ada apa-apa jangan ditegur seperti itu, karena di sana masih banyak hal-hal seperti itu. Orang ini juga termasuk orang yang mungkin nggak terlalu percaya sama hal begituan men, skeptis lah. Ah nggak apa-apa pak, kita udah biasa kok gitu, nggak masalah.
Hingga akhirnya mereka menebas di situ karena lahannya cukup luas men, mereka menginap di pondok. Niatnya lanjutin besok lagi. Dan ternyata senja, masih senja, belum malam men. Gubuk itu digoyang dan katanya di luar gubuk itu kayak ada suara kayak kerbau gitu loh. Begitu, dicek nggak ada, tapi suaranya ada, gubuk bergoyang. Ujung-ujungnya men, 3 orang lari semua nginep di musola yang ada di kampung. Gara-gara apa? Salah ngomong aja di sekitar sini men. Jadi ya masih horor men, masih keramat di sini men. Kita nggak bisa sembarangan dan itu dia, kita pengen menginap di sini, pengen coba cari suasana dan eksistensi seperti itulah men. Bukan maksud menentang, cuman kita pengen coba merasakan entitas yang ada di sini men. Kita cukup penasaran juga dan menantang diri kita untuk coba menginap di sini, dan kita nantinya bakalan tidur di samping makam men. Kita pengen ya ngerasain sekaligus mencari suasana-suasana keramat yang ada di sekitar sini lah. Jadi mungkin sebenarnya masih banyak men cerita-cerita, cuman mungkin agak terlalu panjang untuk durasi ya men. Jadi hal ya seperti itulah. Oke, jadi setelah ini kita bakalan nunggu tengah malam dulu. Ini jam 11-an men, nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Ini udah sekitar jam 11-an lewat. Sebentar lagi mungkin kita bakalan masak dan makan dulu. Setelah itu kita bakalan coba ya mengitari tempat yang ada di sini. Bahaya sana. Oke teman-teman, jadi waktunya makan dan kali ini kita makan seadanya. Kita cuman bawa makanan instan dan kali ini kita nggak masak dulu ya teman-teman ya, karena kondisinya ini kita di tempat keramat men, dan agak kurang etis aja, agak kurang sopan aja ketika kita ya masak-masak yang terlalu wangi-wangi di sekitar sini men. Dan ini pun kita sebenarnya ya agak nggak enak gitu loh makan-makan. Kadang orang datang ada yang ritual, ada yang mungkin baca doa segala macam, sedang kita makan-makan segala macam gitu. Dan ini tempat keramat men, kita bikin kopi apa segala macam juga dari tadi udah nggak nyaman men di sini men. Ya, jadi waktunya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sejauh ini men, kita di sini ya cukup banyak secara tidak langsung, secara di belakang kamera kita merasakan hal-hal yang sebenarnya kalau dibilang gue soal lihat ada apa ya, kayak ada cahaya merah di depan barusan gue lihat di pohon pisang itu nih. Gue yang salah lihat ya, gue kira cahaya dari luar. Cukup aneh men. Dan apa ya, kita di sini men, kita bukan apa ya karena kesuges rasa takut atau macam-macam juga men. Ya jujur ya, ini jujur ya men, sebenarnya ketika kita datang sore tadi ya mungkin sekitar habis sholat maghrib, sama sekali nggak ada perasaan yang kayak apa ya, nggak yang takut apa segala macam. Karena men apa ya, kita ngerasa suasananya ya kayak dengan bangunan enak begini, megah begini, tambah suasana hutan kayak tenang, nyaman gitu loh. Apalagi udah santai duduk sebat-sebat, aduh kayak pikiran melayang kemana-mana gitu loh. Karena emang damai men, tenang gitu loh.
Jauh dari kata kita kesuges rasa takut hal segala macam lain-lain, enggak. Tapi ya ketika menjelang malam, bener-bener hawanya tuh udah mulai berasa aneh men, nggak apa ya, beda lah pokoknya. Gue susah untuk ngejelasinnya. Pokoknya kita di posisi yang gimana naluri manusia itu, insting manusia itu mulai kayak ngerasakan adanya banyak ancaman-ancaman yang bermunculan gitu loh, tanpa kita lihat, tanpa kita sadari. Tapi insting dari diri kita itu memberitahu kalau lo gak sendirian segala macem. Beda lah men, hawanya tuh beda ketika udah malam. Dan dari tadi men, kadang gue dengar, kadang gue nggak dengar. Begitu juga sama si Andre, kadang si Andre dengar, kadang enggak. Dari tadi kayak suara orang bicara Andre ya. Ada suara bicara kayak Andre tuh kayak denger nggak? Apa Andre? Kayak yang bicara. Andre. Nggak denger kok. Kadang gue yang dengar gitu loh. Mungkin Fata Morgana hutan kali Andre, karena mungkin kondisinya agak gerimis gitu kan. Suara-suara dari air yang jatuh ke daun segala macem, dan di pendengaran telinga kita ya mengartikannya lain, otak kita mengartikannya lain gitu loh. Kita merasa itu suara orang bicara padahal suara-suara dari sekitar. Namun man, ya mungkin sedikit banyak kita juga harus skeptis man dengan suasana di sekitar. Ya, faktor-faktor alam. Tapi yang kita nggak bisa apa ya, mungkin mencari tahu itu beberapa kali dari tadi, dari pintu depan ada suara ketukan men, kayak orang bertamu, tok tok 2 kali, dan suaranya cukup kencang. Arah suaranya dari pintu, kita dengarnya ya, kalau kita ya dengarnya ya dari tadi, sayangnya off kamera juga, kita dengarnya arahnya dari bawah men, dari bawah. Dan kayak mungkin aja, bisa aja suara dari pelapon, entah itu tikus atau apa, cuman kita dengar suaranya dari bawah, cukup padat, kayak pintu, kayak kayu pintu yang diketok gitu loh, bukan dari suara pelapon yang mungkin deg-deg-deg, mungkin suara tikus lari atau apa gitu loh. Dan itu man, dan itu dari situ, dari ketukan itu, wah, suasananya langsung beda. Kita tuh dari tadi abis dengar suara ketukan itu beneran kayak merasa ada sesuatu energi aneh yang datang. Karena apa men, kita dua-dua merinding pas abis dengar suara itu, tok tok ngetok, langsung merinding. Gue juga Andre, wah Andre, kira-kira nih suara dari plafon atau dari bawah? Kata Andre dari bawah, dari bawah. Andre coba ke situ, dia ngetuk suara pintu, mirip men, mirip. Ya, itu yang kita dari tadi menyimpulkan, entah dari hal lain atau apa, tapi kita nggak ketemu jawabannya. Dan cukup aneh, cukup aneh men. Ya selebihnya cuman itu, kita bikin kopi tadi ya, itu tadi banyak dengar suara-suara, kadang di telinga gua, kadang di telinga Andre. Dan ya, mungkin kita bakalan coba tunggu sampai malam dulu men. Kita coba bakalan bakar dupa di sini nantinya, dan kita bakalan coba tunggu apa aja identitas yang bermunculan di sini men. Oke, gua habisin makanan dulu. Dan setelah itu kita bakalan lanjut mengitari tempat ini men. Tuh kan, tuh suara apa, banyak banget suara men. Oke teman-teman, jadi ini sekitaran jam 12:30 kita udah membakar dupa di sini men. Dan kondisinya men, ya kita membakar dupa di belakang makam keramat men.
dan kondisi di sekitar kalian bisa lihat. Nah, hutan-hutan dan biasa ini dupa Cina men yang gue bakar. Suasananya men, pohon-pohon bambu. Nah, oh, kerasa kerusukan suara dari dalam hutan bambu di sana men. Nah, saya terlihat ya di sana ya makam keramatnya men. Suara apa ya? Oke. Wahai makhluk halus, wahai para makhluk gaib, wahai para bangsa jin, wahai para roh-roh yang masih penasaran, yang masih bergentayangan, wahai makhluk gaib, wahai bangsa jin, datanglah, datanglah, datanglah. Kami ingin berjumpa dengan kalian. Kami ingin melihat kalian. Kami ingin mengetahui kalian. Datanglah, wahai makhluk gaib. Wahai bangsa gaib dari golongan-golongan jin. Datanglah. Datanglah, temui kami. Beri kami pertanda. Kalian ada. Kalian menghuni tempat ini. Kalian tinggal di sini. Hadirlah. 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 Oke, men. Aku udah mau buka dupa dan melakukan ritualan pemanggilan di sini, men. Dan gue bakalan langsung masuk ke dalam. Allahu Akbar. Suara apa ya, kayak lari berat ya? Gue denger kayak suara lari berat men. Wow, men. Oh, merinding, men. Gue denger suara berat, dek, mirip kayak suara kelapa jatuh, tapi beberapa kali kayak orang memijakkan kaki ke tanah, men. Oke, gue mungkin bakalan langsung nyusul Andre aja di bagian dalam, men. Semut api.
Oke teman-teman, jadi malam ini kita bakalan tidur seadanya di sini men. Dan ya, ini kondisi di luar men. Kita matiin dulu pencahayaannya semuanya dalam keadaan gelap. Bahkan di sekitar samping itu gelap. Ini kita cuma menggunakan lighting yang ada di kamera, lighting kecil. Mungkin kita nanti juga bakalan pasang night vision di beberapa sudut. Hmm, dupa masih wangi banget di luar men. Kita habis bakal dupa juga di luar. Dan kita bakalan nunggu reaksi dulu beberapa saat dalam keadaan gelap di sekitar lainnya. Dan mungkin tidur juga kita dengan penerangan seadanya aja nantinya men, penerangan secukupnya, biar kita ya mungkin identitas atau eksistensi seperti itu mau mendekat, mau berinteraksi, dan kita bisa tahulah hal-hal yang ada di sekitar sini tanpa mereka juga terganggu dengan cahaya-cahaya yang terlalu terang dan lain-lain teman-teman. Oke, kita agak menunggu beberapa saat dulu. Mungkin nantinya kalau ada yang ngantuk kita berjaga bergantian atau bagaimana, kita memperhatikan suara atau apapun dari sini men.
Kemana? Sebelah situ. Orang atau apa? Orang di sini. Taruh Ndre, pusing kepalaku. Kalau orang mungkin hilang jalan lurus begini Ndre, hilang, bukan orang kayak, bukan orang Ndre. Udah tenang dulu. Bukan orang, gak ada jalan lurus, gak mungkin hilang gitu aja Ndre. Tenang dulu. Bentar. Lu kaget aku. Itu kamera merekam gak tadi? Merekam. Coba replay lihat. Ini dari yang sebelah sini nih. Perempuan ya sama laki-laki perempuan ini. Baju kebaya dari. Satu laki-laki ini walaupun rambutnya gondrong nih. Kelihatan kan laki-laki kan. Kayak baju pendek. Iya kayak gitu. Wah, ini jelas banget ini. Dia bisa lari ya. Sebelah situ. Ini kalau orang nggak mungkin langsung ada lagi tadi. Itu tadi pas kesini, berarti lari tadi kesini bangunin aku. Langsung itu kita. Langsung. Atau diem dulu ada? Langsung. Langsung. Sorot. Langsung dia lari. Bangunnya langsung. Bangunin orang. Berarti. Siapa taunya dia yang nginep di gubuk atau apa. Terus kesini merasa lihat ada lampu-lampu atau apa gitu, atau orang ada mau ritual datang tengah malam. Itu nggak ada lagi kan tadi. Ya, ada bunyi lari Ganti gitu. orang, bisa aja orang mau ritual datang tengah malam atau apa gitu kan, suami istri. Tapi masanya nggak ada lagi. Pas dicek langsung kan tadi, pas lari langsung hilang. kita langsung nggak, tadi pas lihat itu lari bangunin aku langsung ngecek itu tadi. Sudah nggak mungkin orang. Kalau orang ritual nggak mungkin orang hilang-hilang atau apa. Permisi suara nggak ada. Ya, tadi ya orang ngomong aja. Dia foto ngomong cuma gak jelas. Dikira orang datang gitu tadi. Orang datang. Jaga aja kita berdua. Gak usah tidur lah. Jadi men, ini jam 2 dan tadinya kita pada ketiduran, berdua pada ketiduran karena kita masang nih passion cukup lama, malas nunggu, kita pada ketiduran. Dan ternyata Andre ngedapati hal yang gila, bikin gue merinding men lihatnya. Andre menyorot, entah itu sosok atau apa, cuman pas kita cek yang ketinggalan itu cuman bau-bau wangi doang men. Dan gue nggak tahu ya posisinya gue tidur. Lu bisa ceritain nggak Andre gimana tadi pas lu lihat itu? Tadi kan kita tidur. Terus kayak ada yang ngerabat di leher. Ngerabat? Kayak ngerabat, kayak tangan ngerabat leher. Tangan? Dingin. Tangan dingin? Ya. Terus kebangun? Dengar suara
Enggak, suaranya tuh kayak gimana dengarnya tadi? Kayak orang ngomong jauh cuma gak jelas. Ah. Dikira kan orang datang kan di muka sini tadi. Oh, dikira orang. Orang datang. Ah, Bawa kamera keluar ngecek. ngecek di depan gak ada. Habis itu kok sorot ke samping, ada orang berdiri 2. Men. Dan itu Andre ya, sepersekian detik aja pas lari tadi kan. Dari pintu lari ke sini langsung. Lari ke sini bangunin aku, men. Aku kaget juga, langsung bawa kamera keluar. Itu nggak ada jejak apapun. Dan kita tadi pas kita keluar, Ada ngecek, pas keluar tadi di depan, ngerasa nggak? ada kayak bau, masih bau. Bau, Masih men, bau. bau kuat banget di luar, men. Kita nggak tahu itu apa, men. Yang jelas kalau memang orang, Andre, harusnya jalan lurus ratusan meter di depan. Kalaupun orang masih kelihatan, ada lari. Ini gua masih merinding, men, luar biasa, men, pas ngecek rekamannya, men. 2 orang. Kalau kita lihat ya sekilas, ini belum tahu ya, karena nick vision gak bisa kita zoom ya, men. Cuman kayak kelihatan agak satu laki-laki, satu perempuan ya. Aku ngomong aja, men, agak gemetar, men. Loadingin pokoknya aja sleeping bag satunya ya. Indra, bangun. Ada orang lari tadi, Indra. Di sebelah ada orang lari, Indra. Di depan kah? Center tadi mana? Center. Aku rekam. Pelan-pelan. Cek keluar dulu, Dre. Di bagian luar dulu, Dre. Bagian luar dulu. Satu, Bang.
orang nari dari ada dari barusan dari. Jangan terlalu nyenyak tidur lah. Tuh nari dekat sama kita. Jadi men, kita baru aja gak sengaja nyorot, entah itu sekelebatan atau bayangan atau apapun, entah seperti itu bentuknya atau itu apa kita nggak tahu. Cuman di sini kita tahu bukan kita berdua aja yang ada di sini men, karena kita baru aja nyorot kayak ada sekelebatan nari di tempat ini men. Gue nggak tahu untuk ngutarainnya atau ngejelasinnya seperti apa, cuman bener-bener bersebelahan sama kita ada yang lagi nari men. Tadinya kita baring-baring sambil rebahan, sambil nunggu denger suara atau apapun. Gue juga sambil baring-baring dari tadi sambil nyebat. Gue gak sengaja lihat ada kayak gerak. Ternyata gue lihat kayak semacam bayangan sekelebatan gitu. Gue perhatiin kayak orang nari. Gue langsung sorot men, gue langsung ngerekam. Dan pas gue bangunin Andre, kita semua pada kalang kabut. Bayangan itu udah gak ada lagi men. Kita cek keluar, kita cek ke samping, itu gak ada lagi men. Entah itu sambutan untuk kita atau apapun, kita nggak tahu. Dan itu cukup dekat sama kita, bersebelahan antara makam dan tempat kita tidur men. Mungkin habis ini men, entah kita jaga bergantian atau apa, cuman yang jelas ini bakalan susah untuk tidur men. Karena kita udah ngerasain ada sesuatu dekat sama kita. Kita jaga bergantian ya Andre ya, atau gimana nantinya. Di sebelah kita men, di sebelah kita aja men. Jadi men, ini kita terjaga dan gak ada yang bisa tidur lagi men setelah Andre lihat itu tadi. Bahkan ketika gue lihat rekamannya, gue bener-bener udah gak bisa tidur, bahkan gak tenang di sini men. Ini udah jam 3:07 men. Ini udah mendekati pagi. Untungnya kita nggak ketemu apapun lagi, nggak ngalamin hal-hal lain lagi di sini men. Kita bener-bener berjaga berdua, nggak ada yang boleh tidur lagi, karena bener-bener kita ketemu entitas yang bener-bener udah gak wajar men di sini men. Sebentar lagi pagi dan kita bakalan nunggu hingga pagi sebelum kita pulang men.